Peradaban Romawi sangat dikenal dengan kekuatan armada militer dan visi ambisi kolonialismenya. Sedangkan peradaban Persia dikenal memiliki beragam dinamika dan pertentangan antar agama. Satu kesamaan yang dapat ditemui dari kedua peradaban besar ini adalah kebobrokan moral, masalah sosial, dan kesengsaraan umat. Di sisi lain, perbedaan latar belakang sejarah dan wilayah yang berdekatan membuat dua bangsa besar ini selalu dirundung dengan konflik yang tak berkesudahan. Tapi hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat konflik yang tak berkesudahan ini mereda. Islam datang sebagai juru damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kembali menyaksikan program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV. Kali ini masih bersama saya Hamlal Akafi dan juga telah hadir di studio Ustadzana wa Syahana Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Zainul Majdi LCMA atau yang kerap kita sapa Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan bihuduri. Sama-sama. Kali ini kita akan membahas Rasulullah Muhammad SAW antara Persia dan Romawi yang tak putus dirundung konflik. Kemunculan beliau ini, sosok Muhammad, ternyata tidak hanya sebagai juru damai di dalam sukunya Quraisy dan mungkin lingkup Arab saja, tapi untuk seru sekalian alam. Seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa Metro TV dimanapun berada dan Alka di studio, memang salah satu yang mencolok di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW bahwa beliau itu selalu antusias di dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan kedamaian. Bahkan tidak hanya sekedar penggembira, ikut langsung terlibat. Dalam catatan sejarah, dalam sirah Rasul SAW misalnya, itu ada saat di mana pada saat pembangunan kembali Ka'bah, kemudian akan meletakkan Hajarul Aswad, itu kan ada situasi yang kritikal. Satu suku mengatakan saya yang berhak, dan kemudian yang lain mengatakan bukan saya. Lalu kemudian diputuskan bahwa siapa yang paling dulu masuk nanti dari pintu itu, dialah yang kemudian nanti bisa menjadi mediator untuk memberikan solusi. Ternyata kan baginda Rasul yang datang. Ketika datang Nabi kemudian diminta untuk menghadirkan solusi. Nabi tidak menolak, Nabi antusias, dan solusinya ternyata sangat inovatif. Masing-masing suku itu memegang ujung surban. Kemudian surban ini bersama-sama ditaruh Hajarul Aswad di situ, lalu dibawa ke Ka'bah. Bersama-sama. Jadi semua suku merasa diorangkan. Jadi yang tensinya lagi tinggi, hadir beliau dengan solusi yang sangat inovatif, yang memuliakan semua, maka yang hadir adalah kedamaian. Nah, dalam konteks yang lebih luas dalam sirah ya, ketika dulu Islam hadir di pentas sejarah, pada saat itu ada dua kekuatan di dunia yang bersaing satu sama lain. Kalau bahasa kita mungkin superpower ya, seperti sekarang itu. Kalau sekarang mungkin orang banyak bicara tentang Amerika sama China misalnya. Ya. Nah, dulu itu ada kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Perangnya lama, bergenerasi. Dari satu raja ke raja yang lain diwariskan peperangan itu. Berantem terus. Sebabnya atau motifnya cuma satu, ingin menguasai dunia. Jadi bagaimana supaya kekuasaannya semakin luas. Terus menerus, ratusan tahun, dan sejarah mencatat dalam sirah Rasulullah SAW bahwa hadirnya umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu menjadi tanda diakhirinya perseteruan itu. Jadi Rasul SAW dengan umat Islam yang ada bisa mengalahkan Romawi, juga bisa mengalahkan Persia, tetapi bukan membinasakan kedua bangsa ini. Justru kemudian menghadirkan hadaratus salam,
atau peradaban yang penuh dengan kedamaian. Maka kemudian bagian dari Persia itu menjadi bagian dari umat Islam, kemudian bagian dari Romawi juga demikian, dan kemudian dihadirkanlah nilai-nilai Islam hidup di situ, sehingga kemudian pada akhirnya kedua kerajaan ini dengan sendirinya tidak ada lagi permusuhan dan semuanya berada di dalam satu peradaban yang penuh dengan kedamaian. Itulah peradaban Islam. Itulah sejak dulu peran Islam mendamaikan dunia. Ya. Dan justru yang saat ini justru sebaliknya banyak paradigma yang ditanamkan oleh dunia barat khususnya memojokkan Islam bahwa Islam bukan agama yang jauh dari kedamaian saat ini. Semacam itu. Tafadhol. Mengetahui Islam bukan dari perilaku umat Islam. Mengetahui Islam itu adalah dari perilaku Rasul, contoh-contoh dalam sirah, di dalam sunnah Rasul, dan utamanya tentu juga dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu tentang Islam itu kembalilah ke primary sources ya, ke sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan bagian dari Sunnah itu adalah sirah. Dan nyata dalam sirah bahwa peradaban yang dibawa oleh Rasul adalah peradaban yang menghadirkan kedamaian. Bahkan Alka dan para pemirsa, kalaupun terjadi peperangan itu adalah mekanisme darurat untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan. Kapan terjadi peperangan? Bukan buat memperluas wilayah, bukan untuk mencari rampasan perang, tapi semata-mata untuk menghilangkan kezoliman. Bagaimana dunia yang agak timpang bisa kembali kepada keadilan dan kebaikan. Jadi perang itu mekanisme darurat dan jalan terakhir. Baik, Ustaz. Itulah ya wajah Islam sesungguhnya. Ustaz. Ya, wajah yang penuh dengan kedamaian. Baik Ustaz dan ada pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV. Kalau kita melihat seseorang misalnya mulutnya masih suka menyakiti orang lain, masih suka menghujat, mengumpat, mungkin kita perlu mengingatkan. Berantusiaslah dalam segala kegiatan yang bersifat kedamaian.